Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzala al-Qur'ana ala rasulihil amin, hudan wa busyra lil mu'minin, wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-akramin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat kesempatan dan kesehatan senantiasa kita bersama. Itu pula kepada guru tak Ustaz Dr. Haji Umar Mansur Ar-Rahimi LCUMA diberi kesempatan untuk tetap bersama kita membaca, mendalami, memahami dan mengkaji kitab karangan Andre Guru Haji Abdurrahman Abu Dalek An-Nukhbah Al-Mardiyah di Al-Hadith An-Nabawiyah, yang mana pada malam hari ini insyaallah melanjutkan kembali pasal yang ke-16 di hadis yang ke-8 kalau nggak salah Nah, kemarin. Ya. ya, Baik, kita persilahkan kepada Guruta untuk melanjutkan kajian kitab kita. Al-an, tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Hadits An-Nabawiyah karya Andre Guruta Abdurrahman Ambodale rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan tentang pakaian dan perhiasan. Itu pasal yang ke-16 tentang al-libas waz-zinah, pakaian dan perhiasan. Kita masuk ke hadis yang ke-8, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di sini Andre Guruta mengatakan an Anas radhiyallahu anhu, kemudian masuk langsung ke matan hadis. Seolah-olah ini ucapannya Anas bin Malik, tapi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anas meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man yalbasul al-harira atau man labisal harira. Man labisa al-harira. Kalau di sini man yalbasu al-harira. Jadi ini perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memakai sutra di dunia, siapa yang memakai sutra di dunia, lam yalbashu fil akhirah. Lam yalbashu fil akhirah. Siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Lam yalbashu fil akhirah, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Rawahu asy-syaikhan. Rawahu asy-syaikhan, diriwayatkan oleh dua syekh. Dalam ilmu hadis, asy-syaikhani yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya As-Sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini hadis yang disebutkan oleh Andre Guruta rahimahullah ta'ala. Dari hadis ini ada beberapa pembahasan masalah yang bisa kita petik. Ada beberapa poin yang bisa kita petik. Yang pertama,
Ya. Haram memakai sutra bagi laki-laki. Haram memakai sutra bagi laki-laki. Adapun perempuan maka hukumnya halal. Yang jadi hadis ini larangan untuk laki-laki saja. Ancaman bagi laki-laki memakai pakaian sutra. Sedangkan perempuan halal. Sebagaimana dalam hadis lain, hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengambil kain sutra, memegang kain sutra dan memegang di tangan kanannya. Nabi letakkan kain sutra di tangan kanannya, menunjukkan bahwa menyentuh kain sutra tidak mengapa, boleh menyentuhnya tapi jangan memakainya. Jadi beda menyentuh dengan memakai. Mungkin istrinya punya baju sutra, boleh dipakai, boleh disentuh. Yang dilarang hanya memakainya. Jadi Nabi meletakkan kain sutra di tangan kanannya, kemudian Nabi meletakkan emas di tangan kirinya. Tangan kanannya sutra, di tangan kirinya emas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Bahwasanya kedua benda ini, sutra yang di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya, keduanya haram bagi laki-laki dari umat. Menunjukkan bahwa perempuan dibolehkan. Emas dan sutra boleh bagi perempuan, tapi tidak boleh bagi laki-laki. Kalau mungkin bertanya kenapa dibolehkan perempuan, kenapa tidak dibolehkan laki-laki? Karena memang perempuan itu tempatnya zina. Artinya memang perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perhiasan dunia, sehingga banyak perhiasan-perhiasan dunia dibolehkan bagi wanita tapi tidak dibolehkan bagi kaum laki-laki. Kemudian di yang kedua atau pembahasan yang kedua, selain memakai sutra, apakah dijadikan baju atau dijadikan celana, dijadikan songkok, dijadikan kaos kaki, itu semua masuk kategori memakai. Termasuk juga penggunaan sutra yang diharam adalah menjadikannya tikar, menjadikannya alas. Seumpamanya dijadikan karpet dari sutra seumpamanya, atau sarung bantalnya dari sutra, spraynya dari sutra, maka itu tidak dibolehkan. Itu juga termasuk kategori memakai. Sebagaimana dalam hadis lain, hadisnya Huzaifah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Huzaifah berkata, nahana an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an nashraba fi aniyati dzahab wal fiddah. Kata Huzaifah, Rasulullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami makan dan minum dari bejana sutra, dari bejana sutra, dari bejana emas atau perak. Jadi tidak boleh memakai bejana untuk minum, begitu juga untuk makan dengan memakai emas dan perak. Dan ini hukumnya termasuk perempuan. Jadi perempuan juga tidak boleh makan dari bejana emas atau perak. Jadi yang perempuan boleh emas dan perak itu hanya perhiasan, perhiasan saja, anting-anting, kalung, gelang. Tapi kalau dimakan, dipakai makan, mungkin ada piring emasnya, atau ada gelas emasnya, atau panci emasnya, atau apa saja. Nah,
maka itu tidak boleh dipakai untuk makan dan minum. Ya. Tapi kalau seumpamanya pancinya atau gelasnya atau piringnya dari emas, tapi hanya perhiasan, artinya dipasang saja, dipajang saja, jadi hiasan dinding atau hiasan lemari, maka boleh-boleh saja. Yang penting jangan dipakai makan dan minum. Ya, jadi kata Hudzaifah, nahana an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati dzahab wal fiddah wa an na'kula fiha. Nabi melarang makan dan minum dari bejana emas dan perak. Wa an lubsil hariri wad dibaj. Begitu juga Nabi melarang memakai pakaian dari sutra, ini untuk laki-laki. Wa an najlis alaih, ini syahidnya. Dan Nabi melarang kami untuk duduk di atas kain sutra. Jadi menjadikannya alat duduk. Jadi seumpamanya ada mungkin orang bikin kursi dari sutra, anunya pembungkus kursinya, pembungkus sofanya dari sutra, maka itu tidak boleh. Termasuk juga mungkin ada ya orang pakai jok mobilnya dari sutra, atau tempat duduk motornya dari sutra, maka itu juga termasuk perkara yang dilarang. Cuma jadi sutra haram bagi laki-laki dan halal bagi perempuan. Yang selanjutnya ada pengecualian. Ada pengecualian boleh memakai sutra. Ada beberapa keadaan itu dibolehkan penggunaan sutra. Di antaranya yang pertama di sini adalah kalau sutranya sedikit. Artinya mungkin sutranya itu hanya hiasan sedikit atau ukirannya sedikit. Maka itu dibolehkan. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha Nabiyullahi an lubsil harir illa mawdi'a isba'aini aw thalath aw arba'in. Nabi melarang penggunaan sutra kecuali kalau 2 jari. Artinya sebatas 2 jari besarnya itu sutra, artinya lebarnya itu. Atau 3 jari atau 4 jari. Jadi ini batasan boleh memakai sutra. 2, 3 atau 4 jari ruasnya. Ya, mungkin ada papan namanya dari benang sutra, maka itu dibolehkan. Kalau sutranya hanya sedikit. Kemudian yang kedua yang dibolehkan bagi laki-laki untuk memakai sutra itu kalau dia punya penyakit, dia berpenyakit, artinya dia punya penyakit kulit, tidak bisa memakai pakaian dari kain biasa. Dia tidak bisa mempergunakan kain biasa. Dia hanya cocok dengan kain sutra. Mungkin gatal-gatal, ya. Atau dia punya penyakit, obatnya dengan memakai kain sutra. Jadi sebagai pengobatan, maka dibolehkan. Boleh memakai pakaian sutra bagi laki-laki kalau itu sebagai pengobatan. Sebagaimana riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman bin Auf. Nabi memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf, waz Zubair, begitu juga dengan Az-Zubair bin Awam, fi qamis min harir, memakai kemeja, memakai baju dari sutra, min hikkatin kanat bihima, disebabkan karena penyakit kulit yang menimpa keduanya. Jadi Nabi mengizinkan Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Awam untuk memakai baju sutra disebabkan karena ada penyakit kulitnya. Makanya ulama mengatakan laki-laki boleh memakai kain sutra kalau ada penyakitnya. Ini 2 pengecualian boleh
memakai kain sutra bagi laki-laki. Kenapa dilarang laki-laki memakai kain sutra? Di antara al-hikmahnya, di antara alasannya, kenapa? Karena pakaian sutra ini adalah pakaiannya ahli surga. Pakaiannya ahli surga. Makanya Rasul mengatakan siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, maka dia tidak akan pakai di akhirat, yaitu di surga. Artinya dia tidak akan masuk surga. Dia tidak akan menikmati kenikmatan surga. Di antara kenikmatannya adalah memakai pakaian sutra. Makanya dalam Al-Quran disebutkan banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya di antara pakaian ahli surga adalah dari kain sutra. Seperti diantaranya di surah Al-Insan ayat 12, Allah berfirman, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Nabi memberikan balasan kepada mereka atas kesabarannya. Jadi Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar berupa surga dan pakaian sutra. Surga dan pakaian sutra. Di sini Allah mengatakan orang sabar itu mendapatkan surga dan sutra. Kita tahu bahwa surga itu atau sutra itu sudah bagian dari surga. Artinya ketika masuk surga akan mendapatkan sutra. Yang orang mendapatkan orang yang memakai pakaian sutra nanti di akhirat berarti dia ahli surga. Tapi pertanyaannya, kenapa disebutkan sutra di sini? Kan cukup saja Allah mengatakan wajazahum bima sabaru jannatan. Sampai di situ sudah cukup. Tapi kenapa Allah menyebutkan sutra secara khusus sebagai balasan bagi orang yang bersabar? Nah, ini menunjukkan bahwa pakaian sutra termasuk kenikmatan surga yang sangat besar. Sampai-sampai dikhususkan penyebutannya dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa kenikmatan surga itu banyak. Tapi kenapa di sini Allah menyebutkan secara khusus penyebutan kain sutra? Menunjukkan bahwa di antara kenikmatan surga yang terbesar adalah ketika seseorang mendapatkan pakaian dari sutra. Tapi siapa yang memakainya di dunia bagi laki-laki, maka dia tidak akan mendapatkannya nanti di akhirat. Kemudian di antara faedah dari hadis ini ada namanya kaidah usul fiqh. Jadi hadis ini bisa menjadi dalil landasan bagi satu kaidah fikih yang masyhur. Dan ini kaidah ini harus dihafal. Bagi penuntut ilmu, bagi pelajar harus dipakai ini, harus dihafal ini kaidah. Harus dihafal ini kaidah karena penjabarannya luas dan manfaatnya banyak. Dan kita ketahui bahwa kaidah itu apa itu kaidah? Kaidah itu artinya suatu kalimat yang suatu ucapan, suatu ketetapan yang meliputi banyak ketetapan, banyak hukum. Ya, kaidah itu mengandung banyak hukum. Banyak hukum yang bisa dikeluarkan, dilahirkan dari kaidah. Sama seperti dalil. Dalil juga. Dari dalil keluar hukum. Dari kaidah juga keluar hukum. Hanya saja perbedaan antara kaidah dengan dalil. Kaidah dengan dalil. Kalau dalil, ya, itu tentunya kita tahu dalil itu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil biasanya hanya mengeluarkan 1-2 hukum. 1-2 hukum. Dan membutuhkan proses yang panjang. Kalau dalil mau kita keluarkan hukum, ada namanya istinbat. Proses penarikan hukum dari dalil. Dan itu membutuhkan kaidah juga. Kaidah, namanya kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah. Yang kita mau bahas ini kaidah fiqhiyah. Sedangkan kaidah fiqhiyah itu sesuatu kalimat
ketetapan yang mengandung banyak hukum secara langsung. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian kaidah itu lebih kuat daripada dalil. Coba lihat. Kaidah itu lebih kuat daripada dalil. Kenapa bisa kaidah lebih kuat daripada dalil? Karena kaidah itu dibentuk dari berbagai macam dalil. Kalau dalil cuma satu. Sedangkan kaidah terdiri dari beberapa dalil. Makanya kaidah lebih kuat daripada dalil. Apa kaidah yang bisa kita petik dari hadis ini? Itu kaidah yang mengatakan man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Man ta'ajjala bi syai'in. Man ta'ajjala bi syai'in. Man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi awanihi uqiba pakai ain, uqiba pakai qaf, aqaba uqiba bihirmanihi. Man ta'ajjala, siapa yang terburu-buru, tergesa-gesa dengan sesuatu, bisyai'in, siapa yang tergesa-gesa mengambil, melakukan sesuatu qabla awani, sebelum waktunya. Man ta'ajjala bisyai'in qabla awani, siapa yang tergesa-gesa, terburu-buru mengambil sesuatu, memanfaatkan sesuatu, menggunakan sesuatu sebelum waktunya, sebelum waktu diizinkan, waktu dibolehkannya, uqiba bihirmanihi. Uqiba bihirmanihi. Maka dia dihukum dengan terhalang dari sesuatu itu. Terhalang dari sesuatu itu. Seperti hadis ini. Ketika seorang laki-laki terburu-buru memakai sutra di dunia. Padahal pemakaian sutra di dunia haram. Belum waktunya. Ada nanti waktunya di dalam surga. Tapi dia terburu-buru, tergesa-gesa. Dia ingin pakai sekarang di dunia. Maka hukumannya apa? Hukumannya dia tidak akan mendapatkannya nanti di akhirat. Maka dia terhalang dari sesuatu itu ketika sudah tiba waktunya. Dalil yang lain dari kaidah ini, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yarithul qatilu syai'an, la yarithul qatilu syai'an. Artinya orang yang membunuh pewarisnya, maka dia tidak mendapatkan warisan. Seumpamanya ada seorang anak, dia tunggu bapaknya tidak mati-mati, dia mau dapat warisan dari bapaknya, akhirnya dia bunuh bapaknya dengan niat, dengan harapan, dengan maksud, tujuan untuk mendapatkan warisan dari bapaknya. Maka hukumannya apa? Hukumannya dia tidak mendapatkan warisan tersebut. Kenapa? Karena dia man ta'ajjala bi syai'in qabla awani. Dia mengambil, ingin mendapatkan sesuatu sebelum tiba waktunya, maka dia tidak berhak mendapatkan sesuatu tersebut. Ini dalil dari kaidah ini. Man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Uqiba bihirmanihi. Kemudian kita masuk ke hadis selanjutnya, hadis yang terakhir dari pasal ini. Hadis an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu qala, Abu Hurairah berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat ar-rajulu yalbasu liba ar-rajulu yalbasu libsatal mar'ah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat ar-rajulu. La'ana Rasul ar-rajula, bukan ar-rajulu. Kenapa? Karena Rasulullah fa'ilnya la'ana. La'ana Rasulu. Rasul fa'il, pelakunya. Ar-rajula maf'ulnya. Maf'ul dinasab. Maf'ul itu dinasab, di fathah. Jadi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yalbasu libsatal mar'a, memakai pakaian perempuan. Wal mar'ata, dan Nabi juga melaknat seorang wanita talbasu libsatar rajul, memakai pakaian laki-laki. Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam As-Sunan, Sunan Abi Dawud. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Pertama, Rasulullah melaknat. Rasulullah melaknat. Dan kita tahu apa artinya laknat. Laknat itu at-tardu min rahmatillah. At-tardu min rahmatillah. Artinya Rasulullah mendoakan seseorang untuk dijauhkan dari rahmat Allah. Artinya Nabi mendoakan seorang laki-laki jauh dari rahmat Allah apabila dia memakai pakaian perempuan. Begitu juga melaknat, mendoakan supaya jauh dari rahmat Allah perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Mungkin saja ada yang bertanya, kenapa tega sekali Rasulullah melaknat? Padahal Nabi sendiri melarang. Nabi mengatakan apa? Laisal mu'minu la'anan. Laisal mu'minu la'anan. Tidaklah seorang mukmin itu sifatnya suka melaknat. Artinya bukan sifat orang beriman itu kalau suka melaknat. Tanyanya kenapa di sini Nabi melaknat? Maka jawabannya bahwa dan kita tahu bahwa Nabi juga itu sangat kasih sayang terhadap umatnya. Kenapa tega Nabi melaknat umatnya sendiri? Jawabannya, ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sudah sangat keterlaluan. Perbuatan tersebut sangat dibenci. Sampai-sampai Nabi tega melaknat. Saking buruknya itu perbuatan. Saking dibencinya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perbuatan itu, sampai Nabi yang kasih sayang, yang penuh rahmat, yang melarang kita untuk suka melaknat, tapi ketika kondisi ini seorang laki-laki menyerupai perempuan, maka boleh dia dilaknat. Itu saking buruknya itu perbuatan tersebut. Sampai-sampai Nabi melaknat. Nabi yang pemurah, pelembut, kasih sayang, tega melaknat dia. Ini karena sudah sangat keterlaluan. Sama seperti orang yang buang hajat di jalanan, kencing di jalanan, buang hajat di tempat-tempat keramaian, di halte, mengganggu orang lain, itu pantas untuk dilaknat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Ittaqul la'anaini." Hati-hati, jauhkan diri kalian dari
dua yang menyebabkan laknat. Artinya kamu akan dilaknat ketika melakukan itu. Di antaranya itu al-burazu fi tariqin nas, buang hajat di jalan yang dilalui oleh manusia. Sehingga orang yang lewat di situ mencium bau yang tidak baik atau menginjak kotoranmu, kamu dilaknat. Pantas untuk dilaknat. Karena perbuatannya sangat menjijikkan. Mengganggu orang lain. Jadi betul sifat orang beriman itu tidak suka melaknat. Tidak boleh suka melaknat. Tapi ketika perbuatan itu sudah keterlaluan dan ada izin dari syariat untuk melaknatnya, maka dilaknat. Termasuk diantaranya ini. Laki-laki memakai pakaian perempuan. Dan perempuan memakai pakaian laki-laki. Bukan hanya pakaian saja. Jadi yang dilaknat di sini bukan cuma pakaian saja. Tapi berpenampilan. Sama seperti penampilan perempuan. Laki-laki berpenampilan. Umpamanya pakai gelang. Pakai gelang itu perempuan. Pakai kalung itu perempuan. Ada tuh laki-laki pakai galang. Ada tuh laki-laki pakai kalung. Ada tuh laki-laki pakai anting-anting. Itu semua itu terlaknat. Yang melaknat Rasulullah SAW. Bukan siapa-siapa. Yang melaknat Rasulullah yang langsung melaknat. Masa kau mau berani dilaknat sama Nabi SAW? Kau menganggap dirimu umatnya Nabi Muhammad, kemudian kamu dilaknat sendiri oleh Nabi SAW. Tidak mau Nabi punya umat seperti itu. Tidak sudi Nabi punya umat yang laki-laki meniru perempuan, perempuan meniru laki-laki. Sampai Nabi melaknat. Jadi bukan cuma pakaiannya saja. Kalau di hadis di sini mata pakaian, tapi termasuk aksesorisnya, penampilannya. Seumpamanya ada yang punya HP, itu casing HP-nya casing perempuan. Laki-laki yang pakai. Bertanyakan itu juga itu casingnya. Kecuali kalau darurat, seumpamanya darurat ini. Tidak ada helm perempuan. Ya helm kan mungkin ada gambar Hello Kitty-nya, terus warna pink. Ya tidak ada helm, daripada melanggar peraturan lalu lintas, pakai saja. Tapi kalau bukan darurat seperti tadi itu, casing HP-nya, gelasnya, gelasnya apakah di situ tertulis warna-warna perempuan? Jangan ada orang begitu, pernik-perniknya, kacamatanya mungkin. Artinya orang melihat ini kacamata perempuan, apa aja dia? Khusus untuk perempuan. Sebagaimana dalam hadisnya Ibnu Abbas, kalau sini hadisnya Abu Hurairah, hadisnya Ibnu Abbas, Rasul mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihin min ar-rijali bin nisa. Nabi melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Jadi di sini menyerupai, mutasyabbih. Nabi melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Begitu juga Nabi melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, tomboy lah istilahnya. Gayanya. Termasuk juga itu gaya-gayanya, jalannya. Perempuan tapi jalan laki-laki. Laki-laki tapi pakai jalan perempuan. Artinya hindari hal-hal yang menjadi ciri khas lawan jenis, yang sampai kita memakainya. Kemudian kalau kalau memakai pakaiannya menyerupai gayanya,
itu haram, dilaknat. Apalagi kalau dalam berhubungan intim, laki-laki pakai berhubungan dengan laki-laki, maunya kan perempuan yang berhubungan dengan laki-laki, laki-laki berhubungan dengan perempuan. Ini tidak, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu sama juga, tasyahbuh juga itu, terlaknat juga itu, terlaknat, bahkan hukumannya berat, hukumannya sangat berat apabila laki-laki berhubungan dengan laki-laki, begitu juga perempuan dengan perempuan. Dan ini harus ditegaskan, ini tegas, apalagi di pesantren. Jangan sampai mencoreng nama pesantren. Dan itu banyak didapatkan itu. Apalagi di masa sekarang, waliyazubillah. Jangan sampai ada yang melakukan perbuatan yang terkutuk ini, perbuatan yang terlaknat ini, sodomi, mendatangi atau menggauli sesama jenisnya. Dan ini sudah terjadi di masanya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu dilaknat, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan perbuatan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu di surat 6, innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kalian laki-laki mendatangi laki-laki sesamamu, bukan perempuan? Kalian itu adalah kaum yang jahil, kaum yang bodoh. Allah sudah kasih nikmat fitrah, laki-laki senang kepada perempuan, perempuan senang kepada laki-laki, itu fitrah itu. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah menghiasi laki-laki dengan kecintaan, kecenderungan kepada perempuan. Ini dia tidak, dia rubah fitrah Allah, dia mengingkari fitrah Allah, melanggar kodrat sebagai laki-laki. Begitu juga dengan perempuan. Maka ini berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari Rasul, bahkan laknat dari para malaikat. Dan dalam hadis Ibn Abbas yang menjelaskan tentang beratnya ini hukuman orang yang mendatangi sesama jenisnya, Nabi mengatakan apa? La yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburi. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang, artinya tidak mau melihat kepada seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki, menggauli laki-laki. Begitu juga Allah tidak akan memandang seorang laki-laki yang mendatangi seorang wanita, istrinya, tapi dari duburnya, dari pembuangan kotorannya. Tidak boleh, haram hukumnya. Dan dalam hadis sebutkan hukumannya di dunia, tadi hukumnya di akhirat. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Siapa yang kalian dapatkan melakukan, mempraktekkan apa yang dipraktekkan kaumnya Nabi Lut, yaitu laki-laki mendatangi laki-laki, faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi, maka bunuhlah yang melakukan dan yang dilakukan padanya. Artinya dua-duanya dibunuh. Itu hukumannya di dunia. Tapi hukuman ini ya tentunya yang menerapkan adalah pemerintah. Jadi masalah kalau pemerintahnya melegalkan, waliyazubillah, alhamdulillah di negara kita masih diharamkan. Ada negara-negara itu sudah dibolehkan, bahkan disahkan pernikahannya, waliyazubillah. Ini diantara kemungkaran yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendatangkan musibah dan bencana.
Dan itu sudah ada. Makanya hal-hal seperti ini harus diingkari. Karena zaman sekarang banyak orang yang mengkampanyekan ini dengan simbol-simbolnya, memakai simbol-simbol yang cantik untuk sesuatu yang mungkar. Simbol pelangi, tapi maksudnya itu. Waliyazubillah. Jadi harus dijaga ini. Harus diawasi. Karena memang pesantren ini rawan ini. Pesantren rawan terjadi praktik-praktik yang mungkar seperti ini. Praktik-praktik yang diharamkan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hanya perlu diawasi, pembina perlu mengawasi, dan santri juga harus sadar ini kamu dilaknat ini. Bagaimana bisa berberkah ilmu? Bagaimana bisa mendapatkan ilmu kalau melakukan kemungkaran, sesuatu yang dilaknat. Laknat itu jauh dari rahmat Allah. Kalau kita tidak mendapatkan rahmat di dunia, bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan di dunia? Kalau kita tidak mendapatkan rahmat di akhirat, kita tidak akan mendapatkan kebaikan apa-apa. Jadi ini pembahasan yang terakhir dari pasal yang ke-16 tentang pakaian dan zina. Kemudian selanjutnya kita pindah ke pasal yang ke-17. Pasal yang ke-17 juga masih ada kaitannya dengan masalah pakaian. Cuma di sini Andre Guruta ingin tekankan kontrol terhadap pakaian dan zina ini. Halal. Pakaian itu halal. Zina itu halal. Tapi ada batasannya. Makanya beliau di pasal yang ke-17 mengatakan fi at-tarafu fi at-tarafi fi tarafi wal israfi wal malabisi. Fi tarafi wal israfi wal malabisi. Tarafi itu artinya kemewahan. Kemewahan. Keindahan. Wal israfi fil malabis. Dan sikap berlebih-lebihan dalam pakaian. Ini secara khusus pakaian. Sekalipun secara umum makan, minum, apapun itu dilarang dalam sikap berlebih-lebihan. Kemudian dalam bab ini atau dalam pasal ini Andre Kuruta menyebutkan 3 ayat. 3 ayat. Ayat yang pertama ini sudah kita jelaskan pada pasal sebelumnya. Pasal ke-16. Itu di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga pasal sebelumnya, pasal ke-16 sudah kita jelaskan ini ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wala tusrifu innallaha atau innahu la yuhibbu al-musrifin. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan kalian bersikap berlebihan. Jangan berlebih-lebihan dalam makan, minum, pakaian, dan yang lainnya juga. Mobil. Ada orang mobilnya 10. Tidak tahu kenapa semua itu. Ada motornya berapa, sepatunya berapa. Itu semua termasuk sikap berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang yang bersikap berlebih-lebihan. Kemudian ayat yang kedua, surah Al-Isra ayat 26 sampai 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdzira." Wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian bersikap mubazir, menghambur-hamburkan harta. Jadi kalau ditanya apa bedanya israf dengan tabdzir, agak mirip sebenarnya. Tabdzir, israf juga. Israf, tabdzir juga. Cuma kalau mau dibedakan, israf itu terkadang mempergunakan di luar dari batasnya. Mempergunakan dua batasnya. Artinya terkadang seumpamanya
Dia beli sepatu seumpamanya. Dia beli sepatu. Harganya 1 M. 1 miliar sepatunya. Kira-kira artinya harga sepatu 10 juta saja sudah bagus sekali. Apa kalau 1 M? Artinya berlebihan itu. Sedangkan tabdzir itu menghamburkan. Artinya dia buang. Beli makanan banyak kemudian basi tidak dimakan. Atau sengaja. Zaman sekarang itu orang buang-buang harta. Beli rumah tidak dipakai, rusak rumahnya, itu besar semua. Artinya seandainya dia manfaatkan itu rumah atau dia sedekahkan atau dia wakafkan, itu kan lebih bagus, lebih bermanfaat. Ini tidak, rumahnya ditinggal, berdebu, rusak, hancur tanpa dipergunakan. Ini namanya tabdzir. Jadi kalau israf dia pakai, tapi berlebihan, ya, seperti makan, supaya dia makan makanan yang harganya puluhan juta. Nasi goreng harga 100 juta satu piring. Mau dia apa nasi goreng 100 juta satu piring? Sama-sama kenyangnya juga. Itu namanya israf. Dia pergunakan tapi berlebihan. Kalau tabdzir dia tidak pakai, dia sia-siakan. Masuk kategori idaatul mal. Rasulullah mengatakan, "Innallaha kariha lakum thalath." Allah membenci dari kalian 3 hal. Di antaranya adalah idaatul mal, menyanyiakan harta. Jadi Allah mengatakan wala tubadzir tabdzira. Jangan bersikap menghambur-hamburkan harta dengan cara yang boros. Artinya sesuatu yang tidak dia perlukan dia beli. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang suka menghamburkan harta, boros terhadap hartanya, membeli sesuatu yang dia tidak pakai, sesuatu yang dia tidak pergunakan, itu saudaranya syaitan. Saudaranya syaitan. Saudara dengan syaitan. Ya, sudah dia bangga, dia merasa dirinya kaya, itu temannya syaitan. Kenapa? Karena syaitan berusaha menjauhkan kita dari kebaikan. Seharusnya harta itu kita manfaatkan untuk kebaikan. Kalau kita tidak bisa pakai itu harta, kasih orang lain. Kalau kita sudah kewalahan memanfaatkan itu harta, kasih orang lain. Banyak orang yang membutuhkan. Tapi syaitan tidak mempakai, menikmati. Nikmati, padahal dia tidak nikmati. Kepuasan nafsu syaitan saja itu. Pergi menginap di hotel ratusan juta. Padahal ada di rumahnya. Dia tidak butuh jika hotel. Ya sesuatu yang tidak dia butuhkan. Syaitan ingin supaya nikmat Allah itu kita sia-siakan. Karena itu termasuk kufur nikmat. Termasuk kufur nikmat menyanyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya syaitan itu kafir terhadap Tuhannya, kufur terhadap Tuhannya, ingkar terhadap Tuhannya. Jadi syaitan mengingkari Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah. Dikasih tinggal di surga, tapi tidak mau menjalankan perintah Allah. Sama seperti ini orang yang mubazir ini, yang boros ini, dikasih nikmat Allah, dia tidak syukuri. Seharusnya nikmat Allah itu dia pakai untuk ketaatan, dia pakai untuk ibadah, dia pakai untuk kebutuhannya, tapi dia ingkari. Dia tidak syukuri itu nikmat, dia habis-habiskan, dia hamburkan, dia sia-siakan itu harta. Sehingga harta itu tidak bermanfaat. Itu kafir, kufur nikmat namanya. Sama seperti syaitan. Sehingga Allah mengatakan saudara dengan syaitan. Saudaranya dengan syaitan. Makanya jangan bangga dengan orang itu yang berlebihan hartanya, kemudian disia-siakan hartanya. Tidak dimanfaatkan untuk ibadah, untuk kebaikan. Karena itu saudaranya syaitan. Ya, di antara yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama larangan sikap boros, jelas tadi. Kemudian ada beberapa perkara yang dilarang dalam Islam karena termasuk pemborosan.
Ada beberapa perkara dalam Islam yang Nabi larang karena termasuk pemborosan, di antaranya ini larangan menyanyiakan makanan dan minuman. Artinya ketika minum tidak habis dibuang, makan tidak habis dibuang, itu tak dilarang itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam coba itu saking Nabi menjaga supaya tidak tersia-sia itu nikmat. Nabi ketika makan, kalau sudah makan itu Nabi menjilat piringnya, Nabi menjilat tangannya. Ada orang mata giginya, masa najilat tangannya, najilat piringnya. Artinya Nabi di sini menjaga jangan sampai ada makanan di sini. Ini santri ini jangan sampai, biasanya itu santri itu yang suka buang-buang makanan. Termasuk saudaranya setan itu yang buang-buang. Kalau tidak bisa habiskan, jangan ambil banyak. Kalau tidak bisa habiskan, jangan ambil banyak. Kemudian tidak enak makan. Jangan mau makan kalau nanti enak baru mau makan. Jangan nanti makan kalau enak. Tidak. Makan yang penting itu bergizi. Sekalipun tidak enak masuk di leher. Karena itu yang dibutuhkan gizinya, bukan enaknya. Yang dibutuhkan tubuh kita itu gizinya, manfaatnya. Bukan di lehernya ini, kasih masuk saja. Karena itu dibutuhkan, apalagi santri menghafal Quran, belajar setiap butuh nutrisi. Jadi kalau tidak enak makanannya tidak makan, rugi kamu. Mubazir juga. Kanting sudah masak, kamu tidak makan. Atau ambil kemudian dibuang. Tidak. Itu haram namanya. Masuk kategori ini. Di Nabi sampai dijilat tangannya. Supaya tidak ada yang tersisa di tangannya. Dijilat piringnya. Mereka menjijikan. Kau mau tuduh Nabi menjijikan. Jangan ikuti-ikuti itu orang barat cara makannya itu. Ikuti cara makannya Nabi SAW. Ya minimal. Jangan sampai ada satu biji nasi yang tersisa di piringmu itu. Atau sayur. Dikasih sayur tidak nak makan. Kemudian tidak kucuka sayur itu. Makan. Kasih masuk. Yang penting kamu ingat Nabi SAW. Nabi tidak pernah buang-buang makanan. Bahkan Nabi tidak pernah menghina makanan. Tidak pernah mencela makanan. Nabi kalau tidak suka tidak nak makan. Artinya tidak suka di sini artinya pernah Nabi SAW dihidangkan kadal gurun. Nabi tidak makan. Artinya ada makanan lain. Disiapkan makanan, ada kadal gurun. Nabi tidak makan yang itu. Kenapa? Karena bukan makanan orang Mekah. Orang Mekah tidak suka makan begitu. Orang Medina saja yang suka makan begitu. Nabi tidak makan karena Nabi tidak celah. Nabi makan yang lain saja. Kalau ada, kalau santri tidak ada makanan kecuali itu saya makan. Yang penting makanan bergizi. Sekalipun mungkin bukan hobi kita, bukan selera kita. Yang penting tidak sampai membuat muntah, karena ada juga orang tidak suka makanan sesuatu sampai dia muntah. Seperti ada kawan itu di Mesir kasih makan kelinci. Dikasih makan kelinci. Sebelum waktu dia makan dia tidak tahu kalau itu kelinci. Nanti setelah makan enaknya tadi itu apa itu tadi pas makan bilang kelinci itu keluar semua muntah. Kenapa? Karena tidak apa mungkin tidak tidak bukan makanan yang biasa kita makan. Jadi ini Nabi menjilat piringnya, menjilat tangannya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Innakum la tadruna fi ayyi al-barakah. La tadruna fi ayyi al-barakah. Kamu tidak tahu di mana keberkahannya itu makanan. Jadi satu piring nasi, kita tidak tahu di mana berkahnya itu nasi. Bisa jadi satu biji yang kita tinggalkan di piring itulah berkahnya, kemudian kita buang. Ya. Jadi makan semuanya supaya kita dapatkan berkah dari makanan tersebut. Karena dari sekian banyak yang ada di piring kita itu tidak tahu yang mana di situ yang berberkah. Jadi Nabi menjilati piringnya, menjilat tangannya. Jangan khawatir, jangan sampai yang di tangannya itu yang
berkahnya, kemudian dia cuci, hilang berkah. Makanya dalam hadis lain, coba ini perintah dari Nabi, sekalipun perintah ini tidak wajib, Nabi mengatakan idza akala ahadukum ta'aman, kalau seorang di antara kalian makan makanan, fala yamsah yadahu hatta yal'aq, jangan mencuci tangannya sebelum dia menjilat. Artinya kalau ada nasi di tanganmu, makan. Itu siapa tahu di situ berkahnya. Kemudian juga memungut makanan yang jatuh. Terkadang kalau makanan itu jatuh, yang penting bukan jatuh di kotoran. Ya mungkin jatuh di lantai, lantainya bersih, selama belum 5 menit dimakan. Ya, artinya semuanya makanan kering, semuanya kerupuk. Kerupuk kalau jatuh di tanah bisa ditiup-tiup, dibersihkan, kemudian dimakan. Ini menunjukkan saking pentingnya itu menjaga makanan supaya tidak sia-sia, tidak boros. Makanya Rasul mengatakan apa? Idza saqatat luqmata ahadikum, kalau ada satu makanan yang jatuh dari kalian, falyumit 'alaiha al-adza. Falyumit anha al-adza. Artinya hilangkan itu kotorannya, wal yakullah, kemudian dia makan. Wala yada'ha lisyaitan. Kata Rasulullah, jangan biarkan makanan yang jatuh itu kamu berikan sama setan, berikan sama saudaramu. Kalau kamu buang itu makanan, berarti kamu kasih makan saudaramu, setan. Jadi kalau ada makanan jatuh, selama masih bisa dibersihkan, masih bisa dicuci, masih bisa dimakan, jangan jijik. Ini perintah Nabi SAW. Ini saking berharganya itu makanan. Tapi di zaman sekarang, coba kamu lihat di pengantin, di warung-warung, itu karena jauh dari petunjuk Nabi SAW, sehingga makanan itu tidak berberkah. Makanan ini, ingat saudara-saudara kita di sana ada yang kesulitan makanan, kelaparan, kemudian kita buang-buang makanan. Nah, itu sesuatu yang tidak pantas. Kemudian diantaranya juga ketika minuman itu dimasuki lalat, maka Nabi mengatakan apa? Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum, kalau ada lalat jatuh di minuman kalian, falyakmisu, hendaklah dia mencelupkan itu lalat, tsumma yanzah, kemudian lalatnya dibuang. Fa inna fi ahadi janahihi da wa fil akhir syifa, karena salah satu dari sayap lalat itu ada penyakit, dan satu sayap yang lainnya ada obat. Jadi sini mengatakan jangan dibuang itu semuanya. Jadi seumpamanya ada minuman, ada teh, ada susu, tiba-tiba ada lalat jatuh, banyak orang itu dia buang itu susunya, dia buang itu minumannya, bilang ada lalat jatuh. Tidak, Rasul mengatakan celupkan itu lalat kemudian buang, supaya dua sayapnya tenggelam, karena salah satu sayapnya ada penyakit, satunya lagi obatnya. Jadi kalau kita langsung buang, jangan sampai yang masuk cuma penyakitnya, obatnya tidak masuk. Ini juga termasuk ini Nabi, solusi dari Nabi supaya minuman itu tidak dibuang. Kemudian yang terakhir, di antara bentuk penjagaan terhadap makanan supaya tidak tersia-siakan, itu ketika makanan itu dimasuki najis. Artinya ada makanan kena najis, maka yang dibuang yang kena najis, yang sisanya dimakan. Artinya kalau tidak bisa, kan najis kan tidak bisa dibersihkan, harus dihilangkan, kemudian sisanya dimakan. Seperti di sini Nabi ditanya tentang minyak beku, atau kalau kita mata mentega lah, mentega masuki tikus mati, ada tikus mati masuk di situ di mentega itu. Kata Rasulullah, buang itu tikus, buang itu bangkai, dan buang juga apa yang ada di sekitarnya, yang sekitar bangkai itu, kemudian sisanya makan. Wakulu samnakum, maka yang lain. Ini saking, kalau kita mungkin, wah sudah dimasuki cicak mati, buang nih, hilangkan cicaknya, hilangkan sekitar cicaknya, baru makan sisanya. Ini di sini apa bentuk apa penjagaan Islam terhadap makanan, supaya kita tidak membuang-buang makanan, membuang-buang rezeki Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di antara faedahnya juga di sini menunjukkan bahwa syaitan itu adalah makhluk yang ingkar kepada Rabbnya. Kemudian ayat yang ketiga itu ini juga sudah dijelaskan pada pasal sebelumnya itu ayat yang pertama. Pada pasal sebelumnya ayat yang pertama itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair." Wahai anak cucu Adam, kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yuwari sawatikum yang menutupi aurat kalian, warishan dan sebagai perhiasan, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Nah, ini ayat yang disebutkan oleh Andre Guruta pada pasal ini. Insyaallah hadis-hadisnya nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan kepada moderator. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama penjelasan Guruta pasal 16 fil libas waz zina, al-hadis yang ke-8 dan ke-9. Dilanjutkan pasal yang ke-17 tentang apa tadi itu? Kemewahan wal asrafi fil malabis, tentang kemegahan atau kemewahan dan berlebihan dalam berpakaian. Telah dijelaskan tadi ada 3 ayat yang berkaitan dengan pasal tersebut. Baik para anak-anak santri dan santriwati baik di Rat maupun di asrama AG, selanjutnya disilahkan bagaimana biasanya membacakan kembali apa yang telah dijelaskan oleh Guru tadi. Dimulai dari di masjid dulu, dibacakan pasal ke-16 hadis yang ke-8 dan 9. Tafadhal yang paling belakang sebelah kanan. Maju. Udah maju? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang siapa yang memu, siapa yang memulai siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. An Abi Hurairah qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajul yalbasu libas
libasatal mar'ati wal mar'ata talbasul libasatal rujuli. Artinya, siapa yang terbiasa melakukan sesuatu sebelum Salah terjemahnya. Bukan artinya itu. Itu artinya tadi kaidah fikih man ta'ajjala bi syai'in. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian perempuan, dan Nabi juga melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Ya. Selanjutnya diberi kesempatan kepada santri di Seramage. Ada yang bisa maju membacakan pasal yang ke-17. Tafadhal dari Asrama Baru Gage. Ada? Satu orang. Mama Ustaz, nggak bisa nyala kameranya sih. Ada apa? Suaranya saja. An Anasi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man labisa al-harirah fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, maka dia tidak akan memakai di akhirat. An Abi Hurairah qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libasatal mar'ati wal mar'ata talbasu libasatar rajuli. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan memakai pakaian laki-laki. Hadis Abu Daud. Hadis riwayat Daud. Lanjut pasal 17. Al-ayatu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan kalian bersikap berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang berlebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Wala tubadzir tabadzirah. Jangan kalian mubadzir. Innal mubadzirina, sesungguhnya orang mubadzir kanu ikhwana syayatini saudaranya setan. Karena syaitanu Allah, sesungguhnya setan kafir terhadap Tuhannya. Kholas. Siapa ini yang membaca tadi?
Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Baik, syukran. Baik, selanjutnya kita persilahkan kepada Gurta untuk memberkahi pengajian kita dengan doa. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ربي زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم ربي زدنا علما. اللهم ربي زدنا علما. اللهم ربي زدنا علما. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hah?